Saya mengucapkan selamat Paskah kepada kita semua. Selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kemenangannya atas dosa dan atas maut. Dan saudara, kita patut bersuka cita sebab kuasa kebangkitannya pun kita bisa alami, kita bisa terapkan saudara, sehingga hidup kita semakin berarti. Dan pada akhirnya Tuhan pun menyampaikan di dalam firman-Nya bahwa kita pun akan bangkit dari antara orang-orang mati. Kuasa kebangkitan itu ada di dalam kehidupan kita. Baik, di dalam kebangkitan Yesus ini saudara, saya ingin mengingatkan kita bahwa Yesus bukan hanya mati, tetapi dia bangkit. Kepada murid-muridnya di dalam Injil dia sudah sampaikan bahwa anak manusia memang harus menderita. Dia akan mati, tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Semua Tuhan sudah tahu dan benar terbukti. Kalau Jumat kemarin kita merayakan hari Jumat Agung, maka hari Minggu ini kita merayakan Paskah. Sebab Alkitab mencatat kubur Yesus kosong. Artinya Yesus sudah bangkit dari kematian. Dan saudara, sekarang kita akan lihat bahwa apa yang dikerjakan Yesus pada saat kematiannya ini sangat luar biasa. Kita akan buka yang pertama di dalam kitab Wahyu. Pasal yang pertama, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika aku melihat dia, Yohanes di Pulau Patmos melihat dia, mendapat penglihatan, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jadi Tuhan sendiri berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Perhatikan, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Di Alkitab ada kisah tentang Lazarus. Lazarus pun adalah manusia biasa yang mendapat mujizat Tuhan, mendapat kebangkitan atas kematian oleh kuasa Allah atau oleh kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekalipun Lazarus sudah bangkit, pada akhirnya dia akan mati terkubur di dalam tanah. Tetapi bukan halnya seperti Yesus Tuhan kita, saudara. Alkitab mencatat bahwa dia memang mati. Yesus sendiri berkata, ayat ini berkata dia memang mati, tetapi dia hidup untuk selama-lamanya. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan segala kerajaan maut. Kenapa Yesus harus mati? Sebab upah dosa ialah maut. Yesus mengambil seluruh upah dosa di dalam kehidupannya untuk menyelamatkan kita. Sebab seharusnya kita yang mendapat upah itu. Betapa dahsyat dan luar biasa. Tetapi kematian Yesus bukan sekedar kematian, justru mengerjakan perkara yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, sehebat, sekaya, setenar, sepopuler apapun manusia itu. Dia mengambil kunci maut dan kerajaan maut, menguasainya, sehingga sekarang saudara, maut tidak berkuasa di dalam kehidupan kita. Dan saudara, kalau kita lihat di dalam surat Petrus, saudara, mencatat di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menaati dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan. Artinya saudara, lebih tepatnya di ayat ke-18, sebab juga Kristus telah mati untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Perhatikan ya, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia, Yesus, membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ayat 19, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Maksudnya penjara di sini adalah
yang ada di dalam dunia orang mati. Sebab orang-orang mati sebelum kematian Yesus memang ada di dalam sebuah penjara yang akan menentukan nanti mereka harus masuk surga atau masuk neraka pada saat penghakiman kekal terakhir. Jadi saudara, kematian Yesus mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Yesus bahkan sampai masuk ke alam maut untuk membebaskan, menginjili, memberitakan kebenaran, keselamatan kepada dunia orang mati, sehingga mereka pun bisa memperoleh keselamatan. Dan saudaraku, bagi kita yang masih hidup, ini suatu peristiwa yang luar biasa. Tuhan sudah bangkit, kuasa kebangkitannya harus ada di dalam kehidupan kita. Biarlah kita semakin memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat mengikuti ibadah online di gereja saudara. Amin.